Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mudah dan menyenangkan. Anak-anak, kita sering menyaksikan konflik sosial di sekitar kita. Misalnya antara pemerintah dengan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima sering menempati tempat-tempat yang strategis. Mereka mendirikan lapaknya dengan mengambil sebagian badan jalan atau mendirikan di sepanjang trotoar yang semestinya untuk para pejalan kaki. Keberadaan mereka sangat mengganggu lalu lintas di sekitarnya. Oleh karena itu pemerintah ingin merelokasi mereka, menempatkan mereka di tempat yang baru. Namun mereka sering menolak karena menurut pendapat mereka tempat yang baru tidak strategis atau sepi pemilih. Karena perbedaan kepentingan itulah sehingga terjadi konflik. Cara untuk mengatasi konflik adalah dengan komunikasi antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan untuk mencapai kesepakatan disebut negosiasi. Keterampilan bernegosiasi saat ini sangat penting dan sangat diperlukan. Kemampuan bernegosiasi tidak hanya diperlukan dalam hal-hal masalah besar seperti contoh tadi. Kalian bisa bernegosiasi dalam lingkungan keluarga, dengan teman pergaulan, atau di lingkungan sekolah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari yang pertama, cara bernegosiasi yang baik. Yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan negosiasi. Baik anak-anak, silakan mengikuti pemaparan saya selanjutnya. Baik anak-anak, mari kita memperdalam lebih lanjut mengenai negosiasi. Manusia dalam kehidupannya selalu mempunyai kebutuhan atau kepentingan. Dan ketika manusia ingin memenuhi kebutuhannya atau kepentingannya itu, kadang ia berbenturan dengan kepentingan orang lain atau pihak lain, sehingga terjadilah konflik. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi antara kedua belah pihak. Negosiasi adalah komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih karena perbedaan kepentingan untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi bisa terjadi di lingkungan yang lebih kecil seperti keluarga, di sekolah, negara atau pemerintah dengan rakyat atau masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, atau masyarakat dengan organisasi atau perusahaan. Negosiasi dapat pula terjadi di lingkungan yang lebih besar seperti negara dengan negara. Konflik dalam keluarga misalnya, konflik antara orang tua dengan anak soal studi lanjut. Sang anak ingin melanjutkan di sekolah di kotanya sendiri bersama teman-temannya, sedangkan orang tua ingin anaknya melanjutkan sekolah sambil mondok di kota lain. Nah, hal ini tentu orang tua dan anak perlu dialog untuk membuat keputusan atau kesepakatan. Konflik ini mungkin sederhana, berbeda dengan konflik di masyarakat yang lebih kompleks. Misalnya konflik tawuran antar kampung A dan B yang disebabkan oleh perkelahian pemuda. Kemudian berakibat penutupan jalan satu-satunya yang menuju ke kota B. Konflik ini harus diselesaikan dengan negosiasi antara warga kampung A dan B. Bahkan mungkin membutuhkan penengah seperti Pak Kades. Nah, konflik juga terjadi antar negara, sehingga dibutuhkan pula negosiasi antar negara agar tercapai kepentingan masing-masing. Negosiasi ini mungkin lebih rumit dan kompleks. Jika ditilik dari bidang kehidupan, negosiasi dapat terjadi di berbagai bidang, misalnya bidang sosial, politik, keamanan, dan ekonomi. Dalam bidang bisnis, negosiasi adalah keterampilan berkomunikasi yang sangat penting. Banyak kemajuan bisnis ditempuh berkat negosiasi dan membentuk network atau jejaring.
Baik anak-anak, kita akan mengenali lebih lanjut apakah sebuah peristiwa komunikasi dapat disebut negosiasi atau bukan. Sebuah peristiwa disebut negosiasi jika memenuhi ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama, ada permasalahan yang dibahas. Yang kedua, ada perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Kemudian ada pengajuan dan penawaran. Yang keempat, ada kompromi antara kedua belah pihak. Kompromi adalah persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. Yang terakhir, peristiwa komunikasi itu bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Mari kita analisis peristiwa komunikasi ini. Tampak dalam gambar, seseorang berada di sebuah showroom penjualan mobil. Pembeli tentu mempunyai masalah sehingga dia harus datang ke showroom mobil, yaitu ingin mempunyai mobil sesuai dengan keuangannya. Tentu saja di situ tampak perbedaan kepentingan. Pembeli mempunyai kepentingan ingin membeli mobil dengan harga yang murah, sedangkan penjual ingin mendapat keuntungan besar dari mobil yang dipasang atau yang dijualnya. Untuk mencapai masing-masing kepentingan itu, penjual tentu akan mengajukan harga yang diharapkan atau tinggi, dan pembeli tentu akan menawar harga sesuai dengan keuangannya. Terjadilah kompromi antara kedua belah pihak. Pembeli tentu akan menaikkan harga jika sangat jauh atau belum mencapai seperti yang diinginkan oleh penjual. Penjual pun harus mengurangi harganya atau tuntutannya sehingga akan tercapai atau akan berada pada satu titik kesepakatan harga antara kedua belah pihak sehingga tercapailah kesepakatan. Nah, peristiwa komunikasi transaksi jual beli tersebut termasuk negosiasi. Di sini tampak gambar sebuah pabrik. Kita sering menyaksikan pabrik berada di tengah-tengah pemukiman atau penduduk. Dan seringkali pabrik membuang limbah industrinya ke sungai atau selokan yang melewati kampung. Air yang tercemar limbah tersebut mengalir ke persawahan dan kadang meresap ke sumur warga, sehingga kesehatan warga terganggu. Warga terserang berbagai penyakit kulit. Sehingga kadang-kadang masyarakat melakukan demonstrasi. Sebenarnya yang perlu dilakukan adalah komunikasi antara pabrik atau perusahaan dengan masyarakat atau penduduk tersebut. Warga dari pabrik dan warga dari warga kampung perlu duduk bersama menyelesaikan masalah. Tentu ada perbedaan kepentingan antara pabrik dan warga kampung. Warga kampung ingin pabrik memberikan kompensasi berupa pelayanan kesehatan gratis, seperti mendirikan klinik dan menyediakan dokter. Tentu saja perusahaan selalu memperhitungkan semua tuntutan itu dari sisi untung rugi, sehingga tidak serta-merta tuntutan dari warga itu dipenuhi. Sehingga akan terjadi proses tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar itu, sudah tentu ada kompromi-kompromi. Pabrik harus mengerti kesehatan warga kampung akibat air yang tercemar limbah. Dan warga kampung sebaiknya juga mengurangi tuntutan. Jangan bersikukuh pada tuntutan jika kepentingan mereka ingin tercapai. Jika ingin menyelesaikan masalah, tentu kedua belah pihak harus saling mengurangi tuntutan sehingga dapat terjadi kesepakatan. Peristiwa komunikasi ini dapat disebut negosiasi. Nah, anak-anak, negosiasi tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Bisa jadi negosiasi gagal, tapi bisa jadi juga bisa berhasil. Jika berhasil, kedua belah pihak, yaitu pihak pabrik dan warga kampung, akan menandatangani kesepakatan bersama yang dibahas tadi,
yang disaksikan oleh mungkin kepala desa, camat, dan Dinas Lingkungan Hidup atau KLH. Sekarang mari kita analisis peristiwa komunikasi ini. Pada gambar, tampak pertemuan antara dua badan usaha yang akan melakukan kerjasama bisnis. Kedua belah pihak ingin memenuhi kepentingan masing-masing. Ada beberapa masalah yang mereka bahas. Satu persatu poin permasalahan diselesaikan dengan proses tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar itu tentu ada kompromi-kompromi. Kedua belah pihak harus saling mengerti akan pentingnya kerjasama tersebut, sehingga mereka harus fleksibel terhadap tuntutan. Kompromi akan mempercepat terjadinya kesepakatan. Setelah kesepakatan tercapai, mereka akan menandatangani kontrak kerjasama atau MOU. Peristiwa komunikasi ini juga dapat disebut sebagai negosiasi. Nah, sekarang kita akan menganalisis peristiwa komunikasi ini. Di sini tampak ada komunikasi antara dokter dan pasien di sebuah klinik. Dokter menanyakan keluhan pasien dan pasien menyampaikan permasalahan kesehatannya. Dari sisi pasien memang ada masalah, tetapi tidak ada perbedaan kepentingan. Kepentingan dokter dan pasien pada konsultasi itu sama, yaitu soal kesembuhan pasien. Dalam komunikasi ini juga tidak ada proses tawar-menawar. Yang ada hanya tanya jawab untuk menggali informasi sebesar-besarnya tentang penyakit yang diderita pasien. Dan juga tidak ada kompromi, karena keduanya tidak saling menuntut. Yang terjadi adalah pasien sedang berikhtiar ingin sembuh. Hasil dari peristiwa komunikasi ini bukanlah sebuah kesepakatan bersama antara dokter dan pasien, tetapi hasilnya berupa sebuah diagnosa atau dugaan sementara dari dokter. Jadi, peristiwa komunikasi ini bukanlah negosiasi. Baik, anak-anak, kita akan mempelajari prinsip negosiasi. Negosiasi sebaiknya dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, negosiator harus dapat memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Negosiator harus fokus pada kepentingan saat bernegosiasi. Tujuan pemisahan ini adalah agar negosiator objektif dan dapat berpikir jernih. Misalnya negosiator berhadapan dengan mantan pacar atau dengan orang yang punya riwayat memusuhi. Maka sebaiknya negosiator untuk sementara waktu membuang perasaannya dan fokus pada masalah yang dihadapi. Negosiator tidak boleh membawa masalah pribadi pada saat bernegosiasi. Yang kedua, negosiasi harus dilakukan dengan santun, baik santun dalam bahasa maupun perilaku. Santun dalam bahasa ditunjukkan dengan kalimat yang efektif dan pilihan kata yang baik. Negosiator tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata tidak senonoh, dan merendahkan orang lain. Santun dalam perilaku ditunjukkan dengan ekspresi muka yang ramah dan gestur atau gerak-gerik tubuh yang baik, seperti cara duduk, gerakan tangan, gerakan kepala, dan badan. Tidak boleh berbicara dengan menunjuk-nunjuk muka orang lain, dengan melotot, atau dengan menggebrak meja. Prinsip ketiga, negosiasi harus berlangsung tanpa tekanan. Negosiator tidak boleh menekan atau memaksa lawan, apalagi mengancam atau meneror dengan kata-kata menyudutkan. Yang keempat, harus ada kesediaan untuk kompromi. Kompromi adalah kepekaan memahami pihak lain. Jika masing-masing pihak bersikukuh pada tuntutannya, tentu kesepakatan sulit tercapai. Kompromi adalah kunci menuju kesepakatan. Negosiasi harus menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi tidak boleh merugikan satu pihak dan menguntungkan di pihak lain.
negosiasi harus memberikan jalan keluar tengah-tengah atau win-win solution. Artinya, tidak boleh berat ke kiri atau berat ke kanan. Yang keenam, kesepakatan yang dicapai harus bersifat praktis. Artinya, kesepakatan dapat diterapkan atau diimplementasikan dengan mudah tanpa syarat. Contoh, pada negosiasi antara warga kampung yang terdampak limbah dengan pabrik. Misalnya kesepakatannya berupa pemberian pengobatan gratis kepada warga kampung, tapi dengan syarat jika sakit kulit. Itu adalah contoh kesepakatan bersyarat. Kesepakatan itu sulit diterapkan dan tentu saja merugikan warga kampung. Karena bagaimana dengan warga kampung yang tidak sakit kulit? Berarti kompensasinya tidak merata. Dan tentu saja prosedur mendapat penanganan tersebut juga agak sulit. Yang terakhir, alasan yang diberikan dapat memengaruhi pihak lain. Negosiasi adalah seni membujuk dengan argumentasi yang akurat. Jadi, alasan jangan membingungkan dan tidak masuk akal. Alasan harus dapat diterima orang lain dengan mudah. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks negosiasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap teks mikro mempunyai struktur tertentu. Demikian juga teks negosiasi ini. Teks negosiasi mempunyai struktur sebagai berikut. Yang pertama, orientasi atau pembukaan. Peristiwa komunikasi negosiasi biasanya dibuka dengan salam pembuka, perkenalan diri, dan pengenalan masalah. Pada negosiasi formal, orientasi biasanya berisi lengkap, mulai dari salam pembuka, perkenalan diri, dan pengenalan masalah semuanya ada. Contoh negosiasi formal yaitu negosiasi kerjasama bisnis. Dalam negosiasi ini tentu akan dibuka dengan salam pembuka, lalu partisipan yang terlibat dalam pertemuan ini akan saling memperkenalkan diri. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan latar belakang mengapa mereka perlu menjalin kerjasama ini. Dan ini adalah pengenalan masalah. Berbeda dengan negosiasi formal, pada negosiasi non-formal, salam pembuka dan perkenalan diri tidak muncul atau tidak tampak. Jadi langsung pada pengenalan masalah. Contoh pada negosiasi di pasar misalnya. Biasanya pembeli langsung menyampaikan masalahnya, yaitu berupa pertanyaan tentang harga barang yang diinginkan. Struktur yang kedua, pengajuan. Pengajuan biasanya berupa usulan untuk memecahkan masalah. Struktur selanjutnya adalah penawaran. Penawaran adalah balasan atas pengajuan yang sudah disampaikan oleh pihak lain. Dalam negosiasi, struktur pengajuan kemudian dibalas penawaran ini akan berlangsung beberapa kali. Jadi pihak lain mengajukan suatu usulan, kemudian akan ditanggapi penawaran, kemudian ditanggapi lagi dengan pengajuan baru dan ditanggapi dengan penawaran. Struktur berikutnya adalah persetujuan. Persetujuan merupakan klimaks dari negosiasi. Yang terakhir, penutup. Negosiasi biasanya ditutup dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Pada negosiasi formal, ucapan terima kasih dan salam penutup akan muncul lengkap. Namun pada negosiasi non-formal, ucapan terima kasih dan salam penutup sering tidak muncul. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari unsur kebahasaan yang terdapat pada teks negosiasi. Setiap teks mikro mempunyai ciri-ciri khas kebahasaan. Karena itu teks negosiasi juga mempunyai ciri-ciri kebahasaan tertentu. Teks negosiasi adalah teks lisan, sehingga unsur-unsur yang terdapat pada teks ini adalah unsur-unsur teks lisan, seperti partisipan, kata sapaan, tuturan atau ujaran, dan kalimat langsung.
Baik, mari kita perdalam lebih lanjut apa itu yang dimaksud dengan partisipan, kata sapaan, dan sebagainya. Yang pertama, partisipan. Partisipan adalah orang yang terlibat atau berperan dalam peristiwa komunikasi. Dalam negosiasi, ada partisipan sebagai pelaku konflik atau yang mempunyai masalah, dan ada partisipan sebagai penengah. Misalnya dalam kasus warga kampung versus pabrik. Pihak yang berkonflik atau bersengketa, yaitu pihak pabrik dan warga kampung, tentu akan mengirimkan wakilnya dalam proses negosiasi. Wakil pabrik dan wakil warga kampung itu disebut partisipan. Dan pihak desa atau camat atau dinas lingkungan hidup adalah partisipan penengah. Yang kedua, kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Kata sapaan dapat berupa kata kekerabatan seperti bapak atau pak, ibu atau bu, kakak atau kak, adik atau dek, bibi, tante, paman, kakek, nenek, atau penggantinya dalam bahasa daerah. Misalnya Pak, Bule, Pak D, Bude, Om, Mas, Mbak, Abang, Makci, atau Uwa. Berikutnya, kata sapaan dapat berupa profesi seperti dokter, suster, bu bidan, atau pak guru. Berikutnya, kata sapaan juga dapat berupa pangkat seperti profesor atau jenderal. Karena teknik negosiasi berbentuk percakapan, kata sapaan selalu ada. Ketika berdialog, partisipan itu pasti akan menyapa lawan bicaranya. Baik, mari kita analisis teknik negosiasi ini. Di sini tampak negosiasi antara penjual dan pembeli. Dalam negosiasi ini ada dua partisipan yang terlibat dalam peristiwa komunikasi, yaitu penjual buah dan pembeli. Kata sapaan yang digunakan adalah bu dan bang. Penjual memanggil pembeli dengan kata sapaan bu. Kata sapaan bu adalah kata sapaan kekerabatan. Kata sapaan bu digunakan karena penjual melihat orang yang membeli mangganya itu seorang ibu-ibu atau wanita dewasa. Dan pembeli memanggil penjual dengan kata sapaan bang. Kata sapaan bang atau abang sering digunakan di daerah Betawi atau Jakarta. Kata sapaan bang atau abang ini sejajar dengan kata kakak. Berarti bang atau abang adalah kata sapaan yang berasal dari kata kekerabatan. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah tuturan. Negosiasi adalah teks lisan, sehingga satuan makna yang disampaikan oleh pembicara itu berupa ucapan atau tuturan atau ujaran, bukan berupa kalimat. Dalam percakapan, biasanya tuturan itu berpasangan. Tuturan itu akan selalu disampaikan secara bergiliran atau bergantian. Misalnya saya bercakap-cakap dengan Bu Tuti. Setelah saya mengucapkan salam, tentu Bu Tuti selanjutnya secara bergiliran akan menjawab salam saya. Sehingga tuturan itu kelihatannya seperti berpasangan. Kemudian saya selanjutnya menanyakan kabar tentang putranya yang kemarin sakit. Dan Bu Tuti akan menjawab pertanyaan saya dengan menjelaskan keadaan putranya. Sehingga kalau dari tadi kita membuat simpulan pasangan tuturan adalah pertama memberi salam, dijawab dengan salam. Kemudian bertanya tentang kabar, dijawab tentang keadaan putranya. Dan itu akan berlangsung terus berpasangan seperti itu. Dalam negosiasi, biasanya ada pengajuan untuk menyelesaikan permasalahan dan akan dibalas dengan menerima atau menolak usulan.
Atau partisipan 1 menawarkan harga, kemudian akan direspon dengan menerima atau menolak tawaran harga tersebut. Unsur kebahasaan keempat adalah kalimat persuasi. Kalimat persuasi adalah kalimat yang membujuk lawan bicara secara halus. Negosiasi adalah seni membujuk. Bujuk rayu itu akan tampak dari alasan-alasan yang dapat diterima dan pilihan kata yang halus dan indah. Ketika bernegosiasi untuk kontrak kerjasama bisnis misalnya, negosiator harus mampu meyakinkan pihak lain dengan susunan kalimat yang menghipnotis, sehingga pihak lain tidak dapat menolak tawaran tersebut. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diambil atau dikutip dari pembicara yang isinya persis seperti yang diucapkan. Ciri-cirinya, yang pertama menggunakan tanda petik 2 yang mengapit pada kutipan langsung tersebut. Kemudian kalimat kutipan ditulis dengan huruf awal kapital. Berikutnya, antara kalimat pengiring dan kutipan ditandai dengan tanda baca koma. Jika dalam bentuk dialog, harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat kutipan. Nah, dalam teks negosiasi, kalimat langsung biasanya berbentuk dialog. Sekarang, mari kita perhatikan contoh dalam slide ini. Kita lihat contoh nomor 1. Di sini tertulis, Rina bertanya, mengapa ada tanda baca koma setelah kata bertanya? Karena Rina bertanya adalah kalimat pengiring, sehingga harus dipisahkan dengan tanda baca koma. Kemudian, berapa harga mobil ini adalah kalimat kutipan. Kalimat kutipan ini diapit oleh tanda baca petik 2 dan ditulis dengan diawali huruf kapital. Pada contoh 2, kalimat kutipan berada di depan atau mendahului kalimat pengiring, sehingga penulisannya dimulai dengan tanda petik 2 dan kalimat petikan diawali dengan huruf kapital. Pada contoh nomor 3 adalah kalimat langsung yang berbentuk dialog. Nah, teks negosiasi biasanya berbentuk dialog seperti ini. Dalam perdagangan atau perniagaan, negosiasi memegang peranan yang sangat penting. Dalam transaksi jual beli, kontrak kerjasama, dan pemasaran misalnya, dibutuhkan kemampuan bernegosiasi yang baik. Negosiasi tidak hanya berbentuk teks lisan, namun negosiasi juga dapat berupa teks tulis. Surat niaga seperti surat penawaran dan surat pemesanan adalah teks negosiasi berbentuk teks tulis. Surat penawaran adalah surat yang berisi penawaran barang atau jasa. Misalnya ada perusahaan jasa biro perjalanan wisata menawarkan jasa pelayanan perjalanan wisata ke sekolah-sekolah melalui surat penawaran. Surat penawaran mempunyai struktur atau bagian-bagian surat sebagai berikut. Yang pertama, kepala surat. Kedua, tanggal surat. 3, nomor, lampiran, dan hal. 4, alamat surat. 5, salam pembuka surat. 6, isi surat yang terdiri atas paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. 7, salam penutup. 8, tanda tangan dan nama terang. Baik, kita akan melihat bagian-bagian surat tersebut pada contoh surat penawaran ini. Kita lihat bagian kepala surat terdiri atas nama badan usaha, yaitu Lazizan Ice Cream and Bakery, berikut alamat dan nomor email. Kemudian terdapat logo perusahaan tersebut. Di bawah kepala surat terdapat tanggal surat. Di situ tertera tanggal surat 8 Januari 2022. Sebelum tanggal surat tidak perlu dituliskan kota penulisan surat.
Mengapa? Karena kota penulisan surat sudah terdapat pada alamat yang ada pada kepala surat. Sekarang perhatikan nomor, lampiran, dan hal. Pada nomor ada 3 ruas atau 4 ruas untuk menuliskan nomor surat. Ada ketentuan atau kaidah tertentu dalam hal penulisan nomor surat. Ruas 1 misalnya berisi urutan nomor surat keluar, kemudian ruas 2 berisi kode surat, dan ruas ketiga bisa berisi tahun surat keluar atau nama lembaga atau badan usaha tersebut. Pada lampiran, jika kalian melampirkan brosur atau leaflet, maka tuliskan jumlah lembar yang dilampirkan. Cara menuliskannya, unsur pertama pada frasa tersebut ditulis dengan huruf awal kapital, sedangkan unsur kedua tidak. Di sini tampak ada frasa 1 lembar. Unsur frasa yang pertama yaitu kata 1. Nah, huruf S pada kata 1 ditulis kapital, sedangkan huruf L pada frasa yang unsur frasa kedua tidak ditulis kapital. Kaidah mengenai hal. Yang pertama, hal atau perihal harus berupa nomina atau frasa nominal. Yang kedua, huruf awal kata atau unsur frasa yang pertama harus ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Sekarang, mari kita lihat pada contoh di sini. Di sini, hal ditulis berupa frasa nominal, yaitu penawaran produk. Berarti sudah betul. Bagaimana jika diganti menjadi menawarkan produk? Menawarkan produk itu adalah frasa verbal, jadi malah salah. Sekarang, bagaimana dengan penulisannya? Awal unsur frasa, yaitu kata penawaran, sudah diawali dengan huruf kapital. Berarti penulisan atau ejaannya sudah betul. Penulisan nomor, lampiran, dan hal tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Berarti penulisan nomor, lampiran, dan hal sudah betul. Sekarang kaidah alamat surat. Yang pertama, alamat surat tidak perlu dimulai dengan kata kepada. Jadi langsung yang terhormat dengan disingkat YTH titik. Kedua, yang dituju adalah jabatan atau nama pejabat. Ketiga, alamat seperti jalan, gang, tidak disingkat. Yang keempat, tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Baik, mari kita lihat pada contoh ini. Alamat sudah ditulis betul karena tidak terdapat kata kepada, tetapi langsung ditulis yang terhormat dengan disingkat YTH dengan ditulis huruf Y kapital. Kemudian yang dituju adalah jabatan, yaitu manajer badan usaha tersebut. Dengan penulisan, setiap unsur kata diawali dengan huruf kapital, yaitu huruf M, W, O, S, dan A. Dan alamat juga sudah benar, serta tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Sekarang mari kita lihat pada contoh di sini. Salam pembuka surat ditulis di situ dengan hormat. Kemudian penulisannya huruf D ditulis kapital dan H tidak ditulis kapital. Berarti betul, karena kata dengan unsur pertama dari frasa ini harus ditulis dengan kapital, sedangkan frasa kedua tidak usah ditulis dengan huruf kapital. Dan salam pembuka surat ini diakhiri dengan tanda baca koma, berarti sudah betul. Bagian isi surat terdiri atas paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka berisi perkenalan diri, yaitu badan usaha memperkenalkan nama badan usahanya, bergerak di bidang apa, jenis produk atau jasa yang diproduksi apa saja.
Pada paragraf isi, badan usaha mulai menawarkan produk atau jasanya dan cara memesan. Jika produknya banyak, sebaiknya dijelaskan secara garis besar dan singkat saja. Sedangkan penjelasan yang lebih detail dapat disampaikan pada bagian lampiran yang berupa brosur, leaflet, atau katalog barang. Pada paragraf penutup, berisi harapan dan ucapan terima kasih. Sekarang mari kita lihat isi surat pada contoh di sini. Pada paragraf pembuka, badan usaha sudah memperkenalkan diri, yaitu Lazizan Ice Cream and Bakery yang bergerak di bidang kuliner. Mereka memproduksi ice cream untuk pesta. Pada paragraf kedua, mereka menawarkan produk kuliner mereka untuk pesta perkawinan untuk wilayah Kendal dan sekitarnya. Dan pada paragraf penutup sudah berisi harapan untuk bermitra atau menjalin kerjasama dan sudah terdapat ucapan terima kasih. Bagian surat selanjutnya adalah salam penutup. Kaidahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, salam penutup resmi adalah hormat kami. Penulisan kata hormat diawali dengan huruf kapital, sedangkan kata kami tidak. Yang ketiga, diakhiri dengan tanda baca koma. Yang keempat, penempatan posisi salam penutup berada pada sisi kanan bawah setelah paragraf penutup. Sekarang kita lihat pada contoh. Yang pertama, penulisan salam penutup sudah benar, yaitu huruf H pada kata hormat sudah ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf K pada kata kami tidak. Kemudian diakhiri dengan tanda baca koma. Yang kedua, penempatannya juga sudah benar, berada pada sisi kanan bawah. Bagian surat penawaran yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Kaidahnya adalah menuliskan pejabat yang bertanggung jawab atas isi surat. Yang kedua, tanda tangan dan stempel perusahaan basah. Yang ketiga, nama terang pejabat diikuti dengan gelar. Mari kita lihat pada contoh bagian surat, tanda tangan, dan nama terang. Di sini sudah dituliskan pejabat yang bertanggung jawab atas isi surat, yaitu manajer marketing. Kemudian nama terang pejabat tersebut yaitu Dian Permana Putra SE. Penulisan jabatan juga sudah ditulis betul, yaitu huruf M ditulis kapital pada kata manajer dan huruf M ditulis kapital pada kata marketing. Kemudian penulisan nama juga sudah betul, yaitu huruf awal setiap unsur nama ditulis kapital, dan juga penulisan gelar juga sudah betul, yaitu huruf S ditulis kapital, titik, E ditulis kapital, titik. Untuk memisahkan nama dengan gelar digunakan tanda baca koma. Di sini penulisan nama terang sudah benar, yaitu Dian Permana Putra, S titik E titik. Baik, kalian tadi sudah belajar cara bernegosiasi yang baik, menganalisis struktur dan kebahasaan negosiasi. Bagaimana? Apakah sudah bisa bernegosiasi? Ya, ternyata belajar bahasa Indonesia itu mudah dan menyenangkan. Baik anak-anak, setelah mempelajari materi ini, kalian nanti akan praktik bernegosiasi. Semoga kalian akan menjadi negosiator yang andal. Tetap semangat, pantang menyerah, dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.